Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusin, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Penimbaraya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Surian. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2024, Angkatan 2, DIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan secara luring di SDN 1 Penimbaraya. Praktek pembelajaran hari ini diadakan di kelas 4 dengan materi pokok menyambut usia balik. Berikut video praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Oke, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi di bangkunya masing-masing ya. Dengan suasana tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kak, silahkan duduk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Lah, silakan salah satu temannya pimpin doanya. Oke, Bilkis, silakan Bilkis. Marilah teman-teman sebelum belajar kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku Dan beri aku pemahaman belajar. Oke, terima kasih Bilkis, silahkan duduk. Baik, Bapak akan absen dulu. Ahmad Nopal Muhbid, ada? Ada, Pak. Bilkis Aira Sapitri. Oke. Kemarin kita sudah membahas indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang minggu kemarin kita sudah membahas indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, itu. Jadi kita ini kemarin kan ada di Indonesia ada beberapa agama. Apa-apa kemarin? Pertama Islam, yang kedua Kristen, ketiga Hindu, keempat Katolik, Kristen Katolik, yang kelima
Konghucu, terus Buddha. Nah, tuh. Jadi Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, habis itu Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu pelajaran yang kita bahas pada minggu yang kemarin. Adapun pelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang menyambut usia balik. Nah, nih, menyambut usia balik dari baru lahir, anak kecil, sedang, apalagi nih? Nah, sudah mulai bisa bermain atau di waktu sekolah, ini remaja, ini sudah bekerja, ini sudah tua. Nah, nih. Kalau kalian di mana posisinya? Coba di mana posisi kalian? Di antara gambar ini. Nomor 3. Ini posisinya waktu kalian masih sekolah. Iya, benar. Ini posisi kalian ada di posisi yang ke-3. Sekolah SD. Kalau ini sudah kuliah. Ini sudah bekerja, ini sudah tua. Oke? Nah, ini. Bapak ingin tanya, apa kalian mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan? Coba, kamu. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Dari rambutnya. Dari rambutnya. Dari wajahnya. Oke, yang pertama dari rambutnya. Yang kedua dari pakaiannya. Yang ketiga dari wajahnya. Ya beda. Kalau perempuan itu kan wajahnya agak manis. Kalau laki-laki itu wow. Oke. Pertanyaan yang kedua. Nih pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Apa kalian mengetahui laki-laki dewasa dan perempuan dewasa? Ya, Hijrah. 1. Payudara besar. 2. Laki-laki tumbuh janggut dan kumis. Oke. Perbedaannya kalau perempuan itu payudaranya membesar. Kalau laki-laki itu tumbuh jakun. Jakun ini tengah nih, tekok. Atau juga tumbuh kumis. Nah, kumis. Ada juga jenggot. Nah, dan suaranya untuk laki-laki itu suaranya membesar, agak besar dibandingkan dengan suara perempuan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak harapkan kalian bisa atau mampu menjelaskan pengertian balik dan juga bisa mampu menyebutkan tanda-tanda balik dan mampu memahami kewajiban yang muncul setelah balik. Nah, ini hadapan Bapak kepada kalian setelah kita nanti belajar menyambut usia balik. Ini Bapak harapkan kalian bisa mampu menjelaskan pengertian balik. Apa itu balik? Yang kedua, mampu menyebutkan tanda-tanda balik. Yang ketiga, memahami kewajiban yang muncul setelah balik. Nah, itu. Ini Bapak harapkan nanti supaya kalian bisa. Oke. Coba kita lihat dulu supaya lebih jelasnya tayangan yang ada di papan tulis. Tolong disimak. Oke, anak-anak. Dan belajar tentang tanda-tanda usia balik. Tema kita adalah menyambut usia balik. Nah, mari kita amati gambar. Ini adalah gambar perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak anak-anak sampai dewasa. Berapa umur kalian sekarang? Coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu.
Surabaya. Oke, semuanya setelah melihat video tadi, ini kita ada pengertian secara bahasa. Coba dibaca temannya, silakan. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah pendewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki, ditandai dengan mimpi basah. Dan bagi perempuan, ditandai dengan menstruasi. Nah, ini. Secara bahasa, balik berarti sampai. Arti sampai. Sampai sudah tingkat dewasa. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki yang ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan menstruasi. Nih, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, laki-laki mengalami mimpi basah. Ada juga yang tidak mimpi basah, tapi dia ketahuan di tekoknya sini. Nah, tapi jarang. Biasa diawali dengan mimpi basah, dengan ada tekok dan suara membesar. Perempuan mengalami menstruasi, yaitu datang bulan. Nanti diawali dengan datang bulan. Nah, jika sampai usia 15 tahun, belum mimpi basah ataupun menstruasi dianggap sudah dewasa. Nah, ini, kalau sudah 15 tahun, kok nggak datang bulan? Atau yang sudah 15 tahun laki-lakinya kok tidak mimpi basah? Karena mimpinya kencing terus. Nah, ini. Tapi umurnya sudah 15 tahun, maka itu dianggap sudah dewasa, sudah balik. Cuma waktu aja lagi. Nah, oke? Paham? Paham perempuan? Misalkan nanti umurnya sudah 15 tahun, tapi tidak datang bulan. Tapi sudah 15 tahun, maka dianggap sudah dewasa. Untuk laki-laki yang mudah. Walaupun tidak mimpi basah, tapi nanti suara agak membesar. Ada tumbuh jenggot kecil-kecil. Atau yang ada punya tekok seperti Bapak ini. Nah, untuk yang kalian belum lagi, nanti ada tekok sini. Ini nanti suara akan membesar. Nah, itu. Paham semua? Paham? Oke, kalau paham, Bapak tanya. Kalaunya tanda-tanda dewasa laki-laki itu apa tadi? Tumbuh jenggot. Tumbuh jenggot. Apa lagi? Teguk membesar dan mimpi basah. Kalau perempuan apa tanda-tandanya? Membesar dadanya. Habis itu apa lagi? Datang haid atau datang bulan. Oke, semuanya coba berdiri. Kita santai dulu. Supaya tidak tegang. Bapak hitung 3, 2, 1. Tangan di atas, pinggul bergoyang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Siap? Siap. Oke, siap. Silakan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan materi kita. Mimpi basah. Nih, untuk laki-laki. Mimpi basah dalam Islam disebut dengan ihtilam. Ihtilam, yaitu mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani secara tidak sengaja saat tidur. Nah, ini kita tidak merasa. Ketika kita tidur, tahu-taunya air mani kita di kemaluan kita itu keluar. Nah, itu tanda sudah menandakan kita sudah dewasa tanpa disengaja. Dan juga untuk perempuan, nih untuk perempuan, tadi laki-laki, ini untuk perempuannya. Siapa yang mau bacakan? Ya, silakan. Menstruasi atau haid dalam ilmu fikih adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah balik secara alami dan normal. Oke, terima kasih. Menstruasi atau haid dalam ilmu fikih adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah balik secara alami dan normal. Nah, ini secara alami dan normal.
Jadi tidak dibuat-buat. Nih kewajiban mandi besar bagi yang sedang berhadas besar. Nih. Jadi nanti kalau sudah dewasa kita harus tahu mandi besar, mandi wajib lah, baik laki-laki maupun perempuan. Ini harus tahu mandinya. Jangan nanti ketika mimpi basah nggak mandi wajib, nggak mandi hadas besar, atau perempuan ketika datang bulan nggak tahu mandi, mandinya mandi biasa aja, pakai sabun atau cebur di sungai, udah. Nah itu perlu dibersihkan. Area-area yang sensitif kita perlu dibersihkan, dan juga ada niatnya. Nah, ini harus belajar nanti kita. Paham? Oke, paham. Ini anak yang mengalami mimpi basah dan menstruasi itu sedang berhadas besar. Nah ini tadi. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah ini tadi. Kalau kita sudah datang bulan dan bersih, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang perempuan datang bulan, yang laki-laki tadi mungkin mimpi basah, itu wajib mandi. Lah, mandi dengan menghilangkan hadas besar. Kalau hadas kecil itu kita berwudu. Tapi kalau hadas besar, ya tadi datang bulan atau juga tadi keluar air mani, itu harus wajib mandi besar. Itu untuk apa? Supaya kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, itu amalnya diterima atau sah. Lah, tapi kalau tidak mandi wajib, ketika kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Membaca Al-Qurannya tidak sah. Paham? Bahkan bisa mendapatkan dosa. Apalagi nanti kita ke masjid, sedang haid, itu jangan lama-lama di masjid. Paham? Takutnya nanti darah yang ada tempat kita bisa menetes ke lantai masjid. Bisa menjadi najis. Paham? Hah? Jangan nanti ada pengajian atau Isra Mi'raj, kalian sudah datang bulan, acaranya di masjid, masuk dalam masjid. Nah, itu tidak boleh. Paham? Karena kita sedang membawa hadas besar atau najis. Itu harus perlu mandi dulu atau kita di luar masjid. Lah, paham? Oke, paham. Ini tata cara mandi. Ada tata caranya mandi. Bukan mandi cebur di sungai. Enggak. Ini tata caranya yang pertama niat. Nah, kita harus mengadakan niat. Apapun pekerjaan kita itu diawali dengan niat. Kenapa? Supaya itu akan menjadi amal ibadah kita kalau niat kita baik. Tapi kalau niat kita buruk akan mendapat dosa. Yang pertama niat. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Nih. Telapak tangan di mana telapak tangan? Ini telapak tangan ya? Benar. Oke, 3 kali dicuci. Sama air yang mengalir. Yang ketiga apa yang ketiga? Laki-laki, ayo. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Nah, ini tangan kiri. Mencuci alat kelamin kita. Jangan tangan kanan. Lah, tangan kanan untuk makan. Tangan kiri memang dikhususkan untuk bersih-bersih. Lah, oke? Terus yang perempuan, apa nomor 4? Membersihkan tangan kiri dengan sabun. Nah, sudah dicuci dengan air, bersihkan lagi dengan sabun supaya bersih dan juga harum. Selanjutnya, setelah itu berwudu sempurna. Sudah apa tadi? Cuci tangan 3 kali telapak tangan, cuci tangan pakai sabun, baru berwudu. Nah, berwudu itu menghilangkan najis kecil tadi. Wudu tadi ya, hilangkan najis kecil dulu, baru kita menyela-nyela rambut atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali. Nih,
Misalkan ada gayung, pakai gayung. Kalau ada pakai keran di atas, langsung aja menyela rambut. Seperti ini. Nah, danu rambutnya. Supaya airnya masuk. Nah, ke sela-sela rambut. Apalagi itu rambut perempuan, kan baja panjang. Nah, takutnya nggak sampai ke dalam kulit. Jadi di sela-sela rambut, neteskan air. Paham? Oke, selanjutnya. Menuangkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, kalau yang pakai gayung, langsung aja tuangkan, berniat. Nah, tuangkan berniat. Karena air yang pertama itu adalah niat kita. Selanjutnya membasuh kaki. Nah, ini kaki. Kaki kita dibasuh. Kaki itu jangan dibasuh seperti gini aja. Di sela-sela kaki itu kan ada yang rapat, ada yang renggang. Nah, yang rapat ini bisa nggak kena air. Nah, dibersihkan. Seperti kita di tangan. Nah, begini. Kaki juga gitu. Lah, paham? Oke. Kalau paham, nih ada larangan bagi yang berhadas besar. Nih, kalau nanti kalian sudah berhadas besar, itu yang pertama sholat. Ini untuk perempuan ini. Untuk sholatnya tidak sholat dulu kalau datang bulan. Nah, kalau haid. Yang kedua membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Nah, karena masih kotor. Yang ketiga tawaf, tidak boleh tawaf ketika kalau kita melakukan umrah atau haji. Yang keempat berdiam diri di masjid. Nah, ini tadi yang Bapak bilang tadi, jangan lama-lama di masjid. Takutnya nanti darahnya akan menetes ke lantai, nanti akan menjadi najis bagi orang lain yang sholat di masjid. Yang kelima puasa. Nah, ini di waktu haid tidak usah puasa lah, nanti ketika sudah bersih baru puasa. Paham? Nah, kewajiban setelah balik, ini kewajiban kita kalau kita sudah dewasa, lah, ini wajib bagi kita sholat. Sholat itu wajib bagi kita. Paham? Jangan nanti sudah balik tidak sholat, seperti anak kecil main-main di tanah atau berlari-lari di tanah. Nah, jangan lagi. Kita sudah dewasa, maka hukum itu sudah berjalan. Hukum Allah itu sudah berjalan. Karena kita sudah dewasa, pikiran kita sudah dewasa. Yang kedua, wajib puasa Ramadan. Apalagi ini sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini lah, jadi kita harus puasa, wajib bagi kita. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini wajib bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan, kata Rasulullah, Umi baru abi. Kenapa Nabi Muhammad menyebutkan 3 kali ibu baru bapak? Kenapa? Karena kewajiban orang tua itu, apalagi ibu, itu sangat berperan penting bagi kita. Dari kandungan sampai melahirkan, sampai kita menjadi manusia yang seutuhnya. Bisa belajar, bisa bermain, itu karena orang tua kita. Jadi jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Ketika kita sholat, kita doakan orang tua kita. Paham? Nah, itu. Apa doanya? Doa orang tua apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu doa untuk orang tua kita. Setiap kita sholat, selipkan doa itu lah, supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleha lah, wajib kita. Yang keempat, nih bagi perempuan, menutup aurat, basrudung, pakaian tertutup,
Lah, laki-laki yang menutup aurat juga. Aurat laki-laki itu dari lutut di atas pusat. Tapi jangan juga sholatnya nanti pakai baju kaos blong. Itu tidak badab. Kan kita ada baju namanya baju koko, baju untuk sholat. Nah, yang rapi. Masa menghadap orang penting atau menghadap acara pengantinan, kita pakaiannya bagus, rapi. Menghadap Allah Ta'ala, pakaian kita compang-camping. Gimana? Apa nggak malu kita? Hah? Malu dong. Dengan orang kita pakaiannya bagus, cantik, atau ada acara perkawinan, pakaian kita necis, pakaiannya harum. Tapi ketika menghadap Allah Ta'ala, pakaiannya kepiahannya nggak ada, bajunya kaos blong, itu bergambar pulang sini, tangkorak. Nah itu. Tapi meminta Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah semua permohonanku. Bagaimana bisa terkabul? Adabnya tidak ada. Nah, adabnya dengan Allah Ta'ala tidak ada. Maka kita perlu adab. Yang kelima, menuntut ilmu. Nah ini yang membedakan kita yang mempunyai adab dan tidak adab ini adalah ilmu. Nah, jadi kalau kita nuntut ilmu, pasti kita akan beradab. Nah, beradab lawan guru, lawan teman-teman, lawan masyarakat, lawan abah, uma, amang, acil, semuanya. Adab ini yang paling penting bagi kita. Lah, paham? Oke, kalau paham, ini ada yang sudah ini capek nih. Coba kita adakan permainan dulu. Yuk kita kumpul. Kumpul di sini. Kita bikin lingkaran. Kita bikin lingkaran. Perempuan sebelah sini ya. Laki-laki sebelah sini. Oke, bikin lingkaran. Biar bapak di tengah. Oke. Oh, siap? Pernah dengar tepuk motor? Pernah? Ngeng-ngeng. Gitu ya? Ya. Oke. Ini bapak contohkan dulu ya. Tepuk motor. Ngeng-ngeng. Ngeng-ngeng. Ngeng. Paham? Paham. Ingat? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk motor. Ngeng-ngeng. Ngeng-ngeng. Ngeng. Oke. Oke, mukhalaf. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukhalaf. Mukhalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian kerjakan. Aturan dalam keimanan, akidah, ibadah, dan akhlak, seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik dibalas pahala dan amal buruk dibalas dengan dosa. Nah, ini kata Bapak tadi kan, kalau sudah balik, kita sudah dewasa, maka hukum Allah itu berjalan pada kita. Nah, jadi nanti ada 2 malaikat yang mencatat, kanan dan kiri. Yang kanan mencatat amal baik, yang kiri mencatat amal buruk. Kalau kita banyak berbuat baik, maka kita mendapatkan amal. Kalau banyak amal, kita akan menuju surga. Tapi apabila kita berbuat yang tidak baik, kita akan mendapat dosa. Kalau kebanyakan dosanya, kita akan masuk neraka. Mau surga apa neraka? Mau surga. Kalau mau surga apa? Berbuat perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah menjelaskan materi-materi kita tentang apa tadi?
tentang menyambut usia balik. Nah ini kalau sudah, Bapak ingin coba kalian untuk mengerjakan nanti soal-soal yang Bapak berikan. Tapi nanti ini per kelompok lah. Ini kelompok nanti Bapak bagi dua. Untuk kelompok satu perempuan, nanti semua perempuan. Kelompok dua laki-laki, semua laki-laki. Oke? Ini Bapak bagikan lembar, kertas lembarnya. Nanti kalian kerjakan sama-sama lah. Nanti salah satu akan maju ke depan nanti untuk membacakan hasil kelompoknya. Nah, baik, Bapak bacakan, tolong diperhatikan ke depan. Ini untuk kelompok satu dulu. Kelompok satu, soalnya ada dua. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian tanda dan tanda-tanda balik. Itu kita sudah jelaskan tadi. Juga ada lihat videonya, sudah ada kan? Nah itu. Yang kedua menjelaskan tentang kewajiban setelah usia balik. Apa usia balik itu? Kewajiban kita. Untuk kelompok dua, kelompok satu sudah paham soalnya. Oke, silahkan dikerjakan kalau sudah paham. Kelompok dua. Kelompok dua menjelaskan tentang larangan bagi yang berhadas. Nih, yang berhadas. Yang kedua menjelaskan tentang tata cara bersuci. Sudah jelas? Oke, silahkan kerjakan. Kerjakan. Tulis, jangan lupa kelompoknya. Kelompok satu dan kelompok dua itu. Tulis dulu di atasnya kelompoknya. Ya. Ya. Iya, kelompok satu. Ya, sampai habis. Silakan. Nanti untuk perwakilan kelompok satu siapa yang bacakan nanti? Ya Bilkis saja. Oke, Bilkis. Untuk nanti perwakilan yang membacakan ya. Untuk kelompok dua nanti diwakili Nopal aja ya Nopal. Oke, nanti untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil kelompoknya. Oke, sudah semua? Coba kalau sudah, kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Silakan. Oke, coba kelompok 1 bacakan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil dari kelompok kami. 1. Balik menurut bahasa artinya sampai, menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. 2. Kewajiban setelah balik. 1. Sholat farda. 2. Sholat fardu. Sholat Fardu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Menutup aurat. 5. Menuntut ilmu. Oke, ini dari paparan kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Untuk kelompok 1, coba angkat tangan siapa yang mau bertanya. Ya, silakan. Apa kewajiban kita setelah balik? Apa kewajiban kita setelah balik? 1.
sholat fardu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Menutup aurat. 5. Menuntut ilmu. Bagaimana kelompok 2? Benar apa salah? Benar. Benar. Oke, kalau benar, coba kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 ke mejanya masing-masing. Oke, silakan ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan maju. Tolong diperhatikan kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ini mau tampil. Yuk semuanya teman-temannya bantu. Bantu teman-temannya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kelompok kami. 1. Larangan bagi orang yang berhadas. Salat. Salat, membaca, menghafal, memegang Al-Quran. Berpuasa, berdiam diri di masjid, tawaf. Oke. 2. 2. Tata cara mandi besar. 1. Niat. 2. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 3. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. 4. Membersihkan tangan kiri dengan sabun. 5. Berwudu dengan sempurna. 6. Menyela-nyela rambut, menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. 7. Menuangkan air ke seluruh anggota badan. 8. Membasuh kaki. Nah. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Apa tanda-tanda dewasa seorang muslim? Siapa yang jawabnya? Laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Oh. Laki perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid atau datang bulan. Atau datang bulan. Betul apa salah? Betul. Oke, kalau betul coba beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Wih. Silakan cowok-cowoknya kembali ke tempatnya. Tolong diperhatikan semuanya. Oke, perhatikan anakku sekalian. Kita sudah kerja kelompok tadi. Hasilnya sudah memuaskan. Semua sudah paham, sudah mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan di papan tulis. Dan juga kita melihat video tadi. Nah, ini kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Untuk laki-laki mengalami mimpi basah. Untuk perempuan mengalami menstruasi. Nah, jika sampai usia 15 tahun belum mimpi basah ataupun menstruasi, itu sudah dianggap dewasa. Paham? Oke. Kalau paham, ini Bapak bagikan nanti soal yang akan dikerjakan di rumah. Masing-masing nanti akan mendapatkan 1 soal. Nanti dikerjakan di rumah. Pertemuan yang akan datang dikumpul. Paham? Baik, pelajaran kita pada pagi hari ini Bapak rasa sudah cukup karena sudah memahami tentang usia balik tadi. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Silakan pimpin doa sebelum kita pulang. Ya, semuanya berdiri. Marilah teman-teman sebelum kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, Bapak Heri, pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari perempuan dulu. Oke. Waalaikumsalam. Yo, laki-laki. Ingat PR-nya ya. Iya, Pak.